sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Thomas Firdaus Sutahyan, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia dengan program studi D3 Perbankan. Mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah investasi dan pasar modal, dan video ini bertujuan untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khusus dalam pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah investasi dan pasar modal bagi semester 3 pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Mata kuliah investasi dan pasar modal dengan bobot 3 SKS dengan pengantar bahasa Indonesia. Mata kuliah investasi dan pasar modal bertujuan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS dengan capaian pembelajaran lulusan berkontribusi dalam pertama menguasai konsep teoritis, yang kedua menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pekerjaan, kemudian yang ketiga mahasiswa belajar melakukan investasi dan pasar modal dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. Referensi buku yang dipakai dalam investasi dan pasar modal adalah Tandelin Edarus, yang kedua Samsul Muhammad. Indikator dalam pencapaian mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar investasi dan pasar modal. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami instrumen pasar modal, saham dan obligasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami perdagangan sekuritas pasar modal. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami valuasi saham dan obligasi. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami reksadana. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisa fundamental dan analisa teknikal. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami konsep risk dan return. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami portofolio dan optimum. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami beta. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu memahami single index model atau SIM. Yang kesebelas, mahasiswa mampu memahami capital asset pricing model atau CAPM. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami analisa makro dan industri. Yang ke-13, mahasiswa mampu memahami konsep dasar derivatif. Yang ke-14, mahasiswa mampu memahami mata uang digital atau cryptocurrency. Pembelajaran mata kuliah dilakukan dengan 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS, 1 pekan untuk ujian tengah semester, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan untuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang saya sampaikan dengan blended learning, dengan mata kuliah investasi dan pasar modal yang dilakukan dengan luring, daring, dan hybrid. Media yang saya gunakan dalam pembelajaran adalah Spada, Zoom, dan WhatsApp. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan pretest, post-test, diskusi kelompok, dan studi kasus. Kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester dengan multiple choice question. Pembobotan penilaian selama 1 semester dengan ujian tengah semester 30%, presensi 10%, tugas 20%, ujian akhir semester 40%. Berikut video micro teaching sinkronus dengan tatap muka di ruang kelas. Terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang. Oke, pada siang hari ini kita akan mulai mata kuliah kita. Sebelum kita mulai mata kuliah kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita agar semua nanti mata kuliah ataupun proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Amin. Mari kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini dengan topik investasi dan pasar modal.
di Fakultas Ekonomi Program Studi D3 Lembaga. Nah, kita mulai masuk di topik pertama tentang investasi dan pasar modal ataupun tujuan investasi dan pasar modal. Nah, yang pertama apa itu investasi? Ya, jadi investasi itu adalah sebuah memberikan gambaran tentang mengelola aset. Ya, aset itu berupa apa? Gitu? Bisa berupa uang, bisa berupa barang. Nah, untuk apa diberikan aset itu? Artinya apa? Untuk dapat menghasilkan keuntungan. Nah, dalam investasi ini artinya kita memberikan uang baik ke perusahaan atau ke pihak yang lain. Untuk apa? Biasanya pertama mendapatkan keuntungan itu dari keuntungannya, kemudian bisa mendapatkan lagi lebih kepada keuntungan yang lain di kemudian hari. Jadi yang namanya invest itu bukan misalnya contoh, bukan hari ini kita invest, kita berikan uangnya, besok kita ambil, bukan. Artinya invest itu dalam bentuk jangka panjang. Nah, dikatakan di sini investasi adalah aset atau kata sehingga aset dapat memberikan di hasil kemudian hari. Artinya dia bentuknya jangka panjang, bukan seolah-olah investasi itu ini. Saya kasihkan uang, besok berapa uangnya kita? Artinya dia bentuknya dalam jangka panjang. Jangka panjang itu bisa 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, kemudian investasi di pasar modal adalah memberikan efek untuk memperoleh keuntungan. Ya, efeknya keuntungan. Yang namanya kita berinvestasi itu artinya apa? Untung yang kita cari, nggak pernah rugi. Kalau rugi kita cari gampang aja. Kasih aja uang, besoknya uangnya nggak usah diambil. Ya. Nah, kalau dalam pasar modal investasinya dia dalam bentuk ini, efek memperoleh keuntungan berupa kapital gain dan dividen. Nah, dalam kapital gain itu dikatakan artinya selisih dari harga jual dan harga beli kalau dalam bentuk saham. Ya. Jadi kapital gain dalam bentuk saham dia selisih harga jual kurang selisih harga beli. Ya, ini yang dikatakan capital gain. Ya, itulah keuntungannya kalau di dalam pasar modal, capital gain. Nah, kalau sedangkan dividen itu dia bentuknya hasil dari profit perusahaan. Jadi misalnya contoh ini, perusahaan BCA itu menghasilkan laba misalnya 1 triliun. Nah, ketika laba itu dihasilkan 1 triliun, maka pemegang saham di pasar modal, apalagi yang memegang saham BCA, dia mendapatkan misalnya contoh dari hasil RUPS, rapat umum pemegang saham, itu sekitar biasanya ada 20% dari profit, ada yang 10% dari profit, itu tergantung kebijakan dari hasil RUPS. Nah, kapital dividen ini itu didapatkan dari hasil profit perusahaan tersebut. Nah, contoh tadi saya bilang BCA, ketika profitnya BCA itu 1 triliun, maka tergantung hasil RUPS berapa yang diberikan kepada pemegang saham. Bisa 10%, bisa 5%, bisa 20%. Nah, hasil investasi di pasar modal tadi ada 2. Pertama, capital gain. Capital gain tadi lebih pada selisih dari harga jual dikurang harga beli. Ya, artinya harga jual dikurang dengan harga beli. Itulah capital gain. Capital gain itu anggap aja misalnya kapital untuk modal. Gain itu ke depannya. Ya, ada juga dikatakan selain capital gain, namanya capital loss. Capital loss itu lebih kepada apa? Kerugian yang tidak dapat. Sama dengan caranya beda ini. Misalnya contoh kalau capital loss yang kita dapatkan tadi jual beli. Jadi misalnya kita jual 500, kita beli 1000. Nah, ini namanya capital loss. Selisihnya minus 500. Ini namanya capital loss. Ya. Nah,
Jadi mungkin ada bilang, kenapa Pak capital gain? Wah, capital gain terus pasti nggak mungkin Pak. Setiap investasi ataupun investor pasti ada ruginya pasti. Karena kesimpulan ataupun slogan bagi investor itu biasanya lebih pada high risk, high return. Jadi semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi juga tingkat risiko. Itu biasanya lebih capital gain. Nah, dividen tadi saya bilang itu, dividen itu lebih pada hasil profit, berapa persen yang dibagikan kepada investasi aset. Nah, tadi saya bilang investasi saham. Ya, saham itu ya sama dengan aset gitu. Kemudian keuntungannya di kapital dan dividen. Nah, ini kapital selisih harga beli dan harga jual efek. Ini efek itu namanya kayak seperti produk ya. Dividen itu membagi keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Ya, jadi intinya apa yang investasi? Ya, intinya memberikan ataupun memberikan uangnya, menyimpan uangnya kepada perusahaan dengan jangka panjang. Itu sebenarnya bagi saya ya. Karena kalau dari sisi pengertian yang panjang mungkin agak bingung ya. Tapi lebih kepada memberikan bentuk berupa aset atau berupa uang atau berupa saham membeli untuk dapat kemudian dijangka panjang. Ya, jadi sebenarnya apa itu investasi ya ini dia. Tapi kalau secara basic di materi kita lebih kepada pasar modal atau usaha. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Gak ada? Jelas? Kurang jelas? Kurang jelas? Oke, lanjut ya, next. Nah, menabung, versi dan investasi. Nah, biasanya menabung itu kita menyetorkan uang ke buku tabungan, ya. Yang namanya investasi tadi menyimpan, ya. Yang namanya investasi itu namanya memperoleh keuntungan, ya. Kalau namanya menabung itu menyimpan, ya. Menabung itu kita misalnya contoh ada uang, kita menabung ke buku rekening tabungan kita. Sedangkan investasi dia memperoleh keuntungan, tujuannya ke depan, ya. Kenapa menabung itu tidak dikatakan memperoleh keuntungan? Karena apa? Kalau uang yang kita simpan itu terpotong sama bunga administrasi. Ya, itu dia makanya yang namanya investasi memperoleh keuntungan. Dan kenapa menabung tidak memperoleh keuntungan? Ya karena itu uang yang kita buat di rekening tabungan itu terpotong sama administrasi berapa persen setiap bulan. Makanya ada kejadian contoh case itu ketika uang ditaruh 1 juta, kita lihat di tabungan untuk 5 tahun atau 7 tahun ke depan, itu uang kita habis, ya kan? Ya itu real dan nyata. Sebenarnya di teori itu ada, tapi memang real. Ketika nabung kita 1 juta, uang kita pada hari ini, dia kan dari 5 tahun atau 7 tahun ke depan, itu uang kita habis 1 juta itu. Ya karena setiap bulannya dipotong berapa persen itu uang administrasi. Nah ini potensi risiko, ada risiko pasti. Tadi saya bilang high risk return. Ketika rugi, ya besar. Setiap investor, baik di pasar modal ataupun di saham, nggak ada yang dikatakan gue untung banyak sekian persen CR yang setiap bulan. No, pasti dia ada suatu saat yang loss, rugi, nggak mungkin. Karena pelajaran suatu dalam saham itu ya nggak mungkin dia terus profit atau keuntungan. Ya, jadi artinya pasti ada lossnya juga. Artinya selisih dari lossnya itu kan dia bilang keuntungan dapatkan dari bermain saham. Kemudian jenis transaksi jual beli. Nah, kalau menabung ya relatif tidak ada risiko, ya akan disimpan aja. Simpan pinjam, menabung, kemudian tempat transaksi di pasar modal, ya. Kemudian di menabung perbankan. Nah, simpan pinjam ini lebih kepada yang seperti koperasi ya menabung. BPR juga ya namanya menabung. Uang yang kita berikan mereka kasih pinjam lagi ke pihak jadi mereka. Oke, di sini ada yang kurang jelas? Ada? Next ya. Nah, investasi kemana untuk melawan inflasi?
Ini yang hijau ini dia saham. Artinya nilai sahamnya itu ke depannya berapa? Ini dari tahun 2008 ke 2018 sekitar 10 tahun ya. Ini arah investasinya, warna hijau ini saham dan warna kuning ini tabungan. Warna merah ini deposito, yang biru ini emas. Nah, jadi kalau sebelum kita jelaskan ini, kalau kita lihat grafik ini secara 10 tahun ke belakang atau ke depan, artinya apa? Tingkat return keuntungan yang kita dapatkan dalam investasi di saham itu sangat menggiurkan. Kita ada di gapnya di sini itu sangat jauh. Ya, saham dan obligasi deposito ya, sangat jauh. Artinya apa? Besar keuntungannya, tapi itu jangka panjang. Ya, kalau berinvestasi di saham dalam jangka pendek itu namanya trader. Dia bermain saham setiap hari. Yang namanya trader dari transaksi. Nah, kalau dilihat dari situ itu lebih banyak ruginya ya kalau trader ya. Karena apa? Ya kalau dia bermain itu tinggal maintenance saja, tinggal plannya gimana. Nah, ini berarti ke sahamnya kalau investasi di saham itu lebih tinggi, lebih besar tuh. Nah, sedangkan di tabungan yang kuning ya biasa aja gitu. Artinya apa? Ketika suku bunga Bank Indonesia naik, ya naik. Kalau dia turun, dia turun gitu. Tergantung kebijakan pemerintah. Artinya di sini kan kalau bawah tinggal buncit. Nah, kemudian yang dari ini deposito. Deposito itu artinya ya biasa aja gitu, ini aja. Ikutin arah angin aja dia. Santai gitu. Yang lain ya tapi nggak naik, nggak terlalu naik signifikan ya. Nah, kemudian emas. Nah, emas ini ya biasa aja gitu. Artinya nggak jauh beda sama deposito, hampir imbang dia dari sisi kenaikan. Jadi kalau saya ngambil kesimpulan, ya sebenarnya kalau bermain saham atau berinvestasi di saham itu lebih menguntungkan. Ini terlihat dari mana ini ada gapnya antara saham dan deposito. Ya, jadi artinya bahwa ini rata-rata 10 tahun. Makanya tadi saya bilang investasi itu khususnya jangka panjang. Kalau jangka pendek dia nggak kelihatan keuntungannya. Artinya apa? Lebih kepada ya biasa aja gitu, nggak naik nggak turun gitu, tidak signifikan. Dia hanya sama aja gitu. Oke, sampai di sini ini gambarannya aja. Ya, secara grafis 10 tahun ke belakang dan 10 tahun ke depan. Ya, next. Kenapa itu pasar modal? Nah, tadi kita bicara investasi. Nah, investasi itu terkait juga dalam bentuk saham yang di awal tadi topiknya. Apa itu pasar modal? Pasar modal itu biasanya pihak ketiga. Ya, jadi pihak ketiga sebagai mediasi atau konsul apa ya? Pihak ketiga untuk dapat pihak perusahaan dan pihak investor. Artinya perusahaan menerbitkan pasar modal berupa lembaran saham. Nah, pasar modal ini apa? Memberikan lembaran saham itu kepada pihak investor. Jadi artinya apa? Dari tiga ini sebenarnya sama-sama menguntungkan. Ya, inilah yang dikatakan pasar modal itu. Jadi ketika perusahaan mau menerbitkan, ya, menerbitkan saham, ya, untuk apa? Diperjualbelikan. Pasar modal yang menerbitkan. Kemudian apa? Diberikan kepada investor bagi yang berminat. Ya, jadi artinya pasar modal ini adalah pihak ketiga, ya, yang dapat menerbitkan saham, lembaran saham untuk dapat dibeli oleh investor. Nah, kalau di bawah ini biasanya di pengawasan ya. Ini OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ini IDX, ini lembaga khusus untuk saham Indonesia, ini IDIA ini biasanya khusus untuk keanggotaan bursa saham, ini IC juga. Jadi di bawahnya adalah lembaga-lembaga. Ya, jadi pasar modal itu menerbitkan produk-produknya lebih kepada saham, obligasi, kemudian reksadana. Ya, itu yang umumnya. Ya, yang umumnya yang diterbitkan bursa saham ataupun dari pasar modal, reksadana, obligasi dan saham. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Tadi kan Bapak menjelaskan keuntungan investasi bagi investor. Apa aja sih Pak keuntungan investasi bagi investor?
Oke, kalau keuntungannya bagi investor ya ketika berinvestasi biasanya lebih kepada capital gain, ya capital gain, kemudian lebih kepada dividen, ya. Di luar dari itu ada juga kalau dia berinvestasi di misalnya contoh di bank atau di mana ya. Kalau di bank dia dapat suku bunga. Ya. Jadi ketika dari pertanyaannya apa keuntungan investor ketika berinvestasi? Keuntungannya yang pertama kalau bagi pasar modal atau saham itu lebih capital gain, kemudian yang kedua itu lebih kepada dividen, kemudian kalau dia berinvestasi di bank dalam bentuk tabungan dia mendapatkan suku bunga. Ya, dari sini, Don, jelas? Oke, next. Nah, ini produk di pasar modal. Tadi saya bilang produk di pasar modal itu ada 3, ya. Pertama tadi saham, obligasi, kemudian reksadana. Ya. Nah, kalau saham ini adalah bukti ya, bukti kepemilikan. Ya, bukti kepemilikan itu berupa apa? Dia berupa seperti selembaran kertas. Ya, kalau sekarang lebih kepada elektronik ya. Apa kepemilikannya? Biasanya kita membeli, kemudian berapa lembar itu, nah itulah bukti kepemilikan kita. Yang kepemilikan itu lebih kepada pasar modal dengan perusahaan apa yang kita beli, biasanya. Ya. Nah ini bukti kepemilikan, ya perseorangan rate atas penghasilan, membeli saham sama dengan membeli perusahaan atau sama dengan pemilik perusahaan. Ya. Tadi topik pertama pemilik membeli saham itu merupakan aset. Dia sebenarnya merupakan aset. Karena apa? Ketika saham ini kita pegang atau kita beli, itu saham ini bisa kita jual lagi dengan menghasilkan keuntungan gitu. Ya. Karena itu merupakan aset, ya. Bukan aset misalnya kita beli bangunan itu merupakan aset. Ya memang benar aset, tapi itu kan dalam bentuk barang bangunan, ya. Kalau ini kan dia dalam bentuk selembar kertas. Artinya dalam bentuk selembar kertas atau dalam bentuk membeli saham itu sudah artinya sama dengan pemilik perusahaan. Nah tadi saya bilang ketika produk saham ini apa yang dihasilkan capital gain? Nah, ada juga capital loss. Loss itu tadi saya bilang rugi, modal yang dirugikan dari mana? Dari selisih jual dan selisih beli ketika harga. Misalnya contoh ketika harga 1.000 kita beli, kemudian kita jual di harga 500 itu artinya capital loss contohnya. Nah risiko ini risiko likuidasi. Likuidasi itu lebih kepada utang di perusahaan itu sangat banyak. Yang likuidasi artinya kewajiban yang sangat banyak. Nah ini contohnya 100.000 ini 1 lot. Kalau di Indonesia 1 lot itu 100 lembar ya, bukan 100 lembar itu ya 100 lembar bukan. Dia versinya unitnya itu 1 lot itu 100 lembar di Indonesia. Kalau di Indonesia namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Ya itu dikatakan dalam bentuk Indonesia. Kalau di luar negeri itu namanya ada lagi Wall Street, Dow Jones dan lain sebagainya. Kalau yang Amerika. Oke, ke sini ada yang belum jelas? Tidak ada? Oke. Next kita masuk ke obligasi. Nah, obligasi itu adalah suatu jangka panjang. Artinya apa? Bisa dikatakan suatu utang. Ketika kita berpikir, wah ini surat utang, berarti yang utang itu siapa? Investornya enggak. Artinya apa? Surat utang ini berupa seperti saham juga. Ya surat utang. Jadi diterbitkan. Artinya apa? Itu merupakan aset sebagai investor. Nah, menerbitkan. Imbalannya apa? Bunga. Nah, biasanya di dalam obligasi imbalan yang kita terima itu bunga. Yang namanya di dalam obligasi itu namanya kupon. Di sini ada tulisan. Nah, kalau dalam obligasi yang kita peroleh atau yang diperoleh dari investor itu adalah bunga atau kupon. Jadi biasanya
obligasi ini ada dua versi. Biasanya obligasi dari pihak swasta, ya, kemudian yang kedua pihak pemerintah. Nah, kenapa diterbitkan? Biasanya lebih untuk dapat sebagai modal usaha itu. Ya. Ketika ada obligasi yang terbitkan pemerintah yang namanya BORI, biasanya suku bunganya paling tinggi, 9% per tahun. Artinya apa? Keuntungan yang dapat kita dong, 9% per tahun ini dapat. Sedangkan bunga deposito aja sekarang 3,25% per tahun. Obligasi bisa 9%. Nah, artinya apa? Obligasi ini diuntungkan dengan suku bunga produk yang tinggi. Ya. Nah, jadi dikaitkan ini nilai pokok tetap. Kita didapatkan dari sisi positifnya dari obligasi nilai pokok tetap plus kupon. Kemudian risiko likuidasi. Ini risiko likuidasi tadi yang bersama ya. Negatifnya lebih kepada kewajiban yang sangat banyak. Kemudian risiko default. Risiko default ini lebih kepada tunggakan. Ya, tunggakan ini banyak sekali. Artinya ketika dia tak sanggup bayar, itu udah gimana sih obligasinya gitu. Oke, ini minimal sudah kita dapat kalau sekarang minimal itu rodanya 100 juta ya. 100 juta minimal. Tergantung pihak bank, ada juga 10 juta, ada juga ya di atas itu ya. Yang setahu saya misalnya 10 juta minimal, bukan rekening obligasi. Sampai di sini ada yang jelas? Atau ada yang bertanyakan? Oke. Oke, keuntungan obligasi bagi investor ya. Nah, keuntungannya kan jelas nih. Di sini ada nilai pokok tetap dan kupon. Jadi ketika investor membeli obligasi, yang keuntungan yang didapatkan adalah kupon bunganya. Jadi saya kasih contoh tadi produk obligasi pemerintah namanya BORI. Nah, mereka menerbitkan itu biasanya di bulan Desember. Nah, ketika Desember mereka menerbitkan itu dengan bunga 9% per tahun. Nah, pasti investor beli dong, bunganya tinggi nih, enak nih, keuntungan besar. Nah, ketika itu beli udah nanti tahun ke depan itu jatuh tempo di bulan Desember tahun depan. Nah, itu keuntungan yang kita dapatkan 9% kupon dari obligasi. Di sini ada yang jelas? Jelas? Oke, next. Ini reksadana. Reksadana ini penghimpunan dana bagi masyarakat ya. Artinya dana masyarakat itu misalnya ini seperti jula-jula. Ya, dulu kan pernah dengar jula-jula ya. Nah, tiap bulan dicicil dia. Dicicil. Nah, artinya 100.000 pun ada produknya. Yang 50.000 pun ada. Tergantung produknya. Jadi reksadana ini menghimpun dana dari modal dengan cara memberikan cicilan setiap bulannya. Ini bunganya sangat kecil, risikonya sangat kecil. Karena apa? Dia ini biasanya reksadana ini pakai pihak ketiga namanya manajer funding, manajer fund. Ya, uang yang kita berikan membeli reksadana itu. Nah, misalnya kalau kita beli produk reksadana permata, ketika beli produk permata, bukan permata yang mengelola uang dari reksadana itu, tapi pihak ketiga namanya manajer fund. Ya, jadi pengelola reksadana kita itu ya pihak ketiga yang di luar dari permata. Biasanya lebih nama contoh-contohnya BNP Paribas. Ya, di luar dari itu adalah jadi manajer keuangan namanya, yang manajer fund yang khusus untuk mengelola reksadana. Nah, ini jenis-jenisnya banyak, pasar uang, pendapatan tetap, aturan yang biasanya lebih kepada reksadana pasar uang yang lebih umumnya dipakai. Apa yang didapatkan? Yang A, nilai aktiva bersih. Ya, jadi nilai aktiva bersih ini yang didapatkan dari keuntungan reksadana. Oke, next ini kemudian sedikit lagi. Ini nah ini mekanisme perdagangannya di bursa saham. Jadi ketika bursa saham itu anggota bursa kita anggota bursa sebagai investor. Nah, kemudian kita langsung ke IDX. IDX itu tadi Bursa Efek Indonesia.
Nah, ketika itu kita tadi saya bilang ketika pihak ketiga ini yang menerbitkan, kita bisa jual beli pada anggota bursa. Jadi ini mekanismenya perdagangan di pasar sekunder, ya, dalam bursa. Jadi ketika kita sebagai investor di bursa saham atau di pasar modal dalam bentuk saham, kita harus nanti ketika kita mau membeli saham, kita sudah masuk dalam anggota bursa. Nah, kemudian kita beli dari sini sebagai investor, kemudian kita ke indeks harga saham gabungan, ya. Kita beli perusahaan apa, kemudian kita jual juga lagi kembali. Ya, jadi artinya siklusnya ini adalah siklus perdagangan dari pasar modal. Oke, materi kita sudah selesai. Jadi saya mau bilang ini materi sangat bermanfaat ya, karena apa? Topiknya investasi dan pasar modal. Ya, bagi kita mungkin kita masih muda, bisa saja kita tertarik ya untuk berinvestasi. Karena apa? 5 tahun ke depan nilai mata uang yang kita pakai itu belum tentu, ya, belum tentu ya, artinya ya 1 juta hari ini 5 tahun ke depan ya belum tentu 3 juta atau 1 juta gitu, ya. Jadi artinya ya semoga bermanfaat bagi kita untuk di tengah ini investasi dan pasar modal. Ya mungkin di pertemuan berikutnya kita boleh diskusi lagi, ya. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Thank you ya buat kita semua.